Ini kita berbicara tahun 1650-an. Iya. Jadi awal daripada VOC masuk di sini. Jadi perdagangan rempah-rempah dan sebagainya. Jadi itu untuk pertama kali orang di Belanda tuh melihat barang-barang tanaman yang dibawa dari Indonesia ini seperti apa. Dan Rumphius tuh ingin mempelajari kekayaan alam itu. Tapi dia nggak punya uang untuk ke Indonesia. Lalu dia memutuskan cara yang paling mudah untuk ke Indonesia itu menjadi serdadu VOC. Jadi dia melamar, datang ke Indonesia, Batavia, ke Ambon. Sampai di Ambon tahun 1653. Dia sebagai serdadu waktu itu. Tahun 1657 kesempatan pertama dia tuh berhenti jadi serdadu dan pindah menjadi pedagang, merchant bahasa Inggrisnya, kaufman. Nah dia ditempatkan di satu benteng di Ambon, di utara dari Pulau Ambon, utara barat, namanya Larika. Nah disitulah dia mulai dengan pekerjaannya sebagai pedagang, sebagai merchant dari VOC. Itu mempunyai waktu untuk mempelajari, mengamati kekayaan alam tanaman-tanaman daripada Ambon. Metodologi yang dipakai tentu metodologi dari disiplin biologi ya pada waktu itu. Zaman itu ya observation dan sebagainya ya. Kemudian dia tulis. Ya. Tapi dia kalau kita baca bukunya ya, tadi saya bawa 2 bukunya itu ya. Itu luar biasa, bagus. Luar biasa dalam arti kata dia tuh itu isinya 1.200 tanaman di tingkat spesies. Jadi dan dia itu mendeskripsikan tanaman-tanaman itu dengan bahasa, dia kasih nama bahasa Latin, kemudian bahasa Belanda, dia bisa bahasa Melayu, bahasa lokal, bahasa Ambon, bahasa Cina kadang-kadang. Jadi pengetahuannya tuh luas sekali. Berarti overlapping dengan kerjaannya Linnaeus juga dong. Mendahului Linnaeus. Ya. Berarti kita bicara tentang sebelum Linnaeus. Sebelum Linnaeus ya. Dan Linnaeus itu meminjam banyak dari kerjanya. Karena kita kan baca di buku biologi kan Linnaeus. Kita jarang tahu bahwa pekerjaan yang mendasari pekerjaan Linnaeus. Sebagian. Signifikan tapi. Itu dipelajari di Indonesia, di Ambon. Jadi begini, waktu akhirnya bukunya yang namanya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Ambonese Herbal, itu selesai di tahun 1697. Itu oleh VOC nggak boleh terbit karena VOC mengatakan ini mungkin ada kekayaan di dalam apa yang ada di buku itu yang akan diambil orang. Padahal Rumphius sendiri nggak pernah bicara itu. Jadi dia meninggal tahun meninggalnya 1702, bukunya baru terbit 1741. Hampir 40 tahun setelah itu. Lebih dari 40 tahun. Sejak dia meninggal ya. Tapi dari bukunya selesai kira-kira 50 tahun. Nah, selama yang 40-50 tahun itu, buku itu ada manuskrip dia ada di tangan orang yang namanya Burman yang kemudian menerbitkan buku itu di tahun 1741. Nah, Linnaeus itu waktu dia dari Swedia pindah ke Belanda itu tinggal, kalau sekarang kita bilang kos-kosan kali ya, di rumahnya Burman. Jadi dia punya akses ke manuskrip itu. Apa yang terjadi di masa itu yang membuat seakan-akan ilmu pengetahuan itu banyak tumbuh keluar dari tanah arkipelago? Ilmu pengetahuan dalam arti kata observation, penulisan dalam budaya ilmiah Barat ya, itu memang munculnya di situ kalau dilihat di tanah air kita ya, di Indonesia ini. Sebelumnya kalau kita kembali ke Rumphius ya, itu buku yang dia tulis itu Ambonese Herbal itu ya, itu isinya sebenarnya adalah apa yang dia pelajari, dia lihat
Dan di buku itu setiap tanaman itu dia ceritakan manfaatnya. Manfaatnya apa? Selain namanya ya, deskripsi bagaimana pohonnya, manfaatnya seperti apa, orang Ambon menggunakan itu untuk apa dan sebagainya. Jadi dia itu berinteraksi dengan orang lokal. Jadi sebenarnya tuh buku itu juga mengandung local wisdom dari Indonesia. Yang kalau kita kan nggak punya budaya menulis. Budaya menulis. Ya. Jadi itu pertama kali tertulis ada di situ. Kaya sekali buku itu. Ya memang orang tanya, Kak, ngapain sih punya budaya menulis? Menulis itu bisa dipahami sebagai sebuah metode untuk mempreservasi pengetahuan. Terutama dalam hal turun-temurunnya pengetahuan itu. Betul. Untuk menjaga agar tidak ada perubahan salah satunya. Karena budaya verbal itu lebih rentan terhadap perubahan informasi. Gitu. Ya memang budaya menulis itu seakan-akan kelihatannya part and parcel dengan budaya ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi budaya menulis dalam hal yang seperti ini itu bisa dipahami sebagai tanah yang subur untuk ilmu pengetahuan itu tumbuh.